41. Windu yang sedari tadi menunggu di mobil akhirnya masuk. Saat akan melangkah, sejenak ia ragu, namun mengetahui situasi semua ini yang sudah terlanjur dengan yakin ia lanjut melangkah menghampiri Jardit dan Pika yang sudah bersitegang. Terlihat Pika yang sudah terkejut akan kedatangan dirinya. Melihat itu Windu tersenyum simpul, dan langsung terduduk di antara Jardit dan Pika. Windu berdeham sekedar memecahkan suasana canggung yang sudah terasa pekat. Jardit masih menatap Pika datar, semua bukti yang lo minta, Windu akan jawab, ucap Jardit bergantian menatap Windu. Windu ikut menatap Pika dalam diam. Wanita itu masih mengerutkan kening dengan ekspresi yang sudah bertanya-tanya. Melihat itu Windu pun menarik nafas. Gue yang kasih tahu semua rencana lo, bilang Windu akhirnya. Waktu di bar tanpa sadar lo udah ngasih tahu semua rencana lo ke gue Pik, sorry. Lanjut Windu dengan suara lirihnya. Tiba-tiba ingatan Pika kembali pada malam itu, malam saat ia frustasi akan hubungan Jardit, dan juga untuk pertama kali pada malam itu ia membuat rencana tentang semua ini. Kini matanya sudah membesar sempurna dengan mulut yang sudah sedikit menganga semua yang dikatakan Jardit adalah benar. Dan pengakuan Windu barusan mengingatkan ia akan malam di mana dirinya bertemu dengan Windu. Dan betapa ia tak percaya jika ternyata pada malam itu Windu berhasil tahu akan rencananya. Pika menundukkan wajah dalam. Ia tak menyangka rencananya akan ketahuan seperti ini. Ia tak tahu apa yang harus ia jawab dan katakan, bahkan untuk menatap kedua orang di depannya pun ia tak berani. Jardit yang melihat Pika tak bersuara, menyeringai, semua udah jelas bukan, ucapnya, gue gak ngangka lo akan sejahat itu Pik, bilang Jardit sembari menggelengkan kepalanya. Mendengar itu mata Pika sudah berkaca-kaca dengan berani ia mendongak menatap Jardit. Aku ngelakuin ini karena aku masih cinta sama kamu Dit, lirihnya. Mengakui semua rencananya. Cinta, enggak begini caranya Pika, lo hanya buat diri lo jadi orang jahat, balas Jardit dan gue bener kecewa sama lo, ucapnya kemudian beranjak meninggalkan Pika dan Windu. Melihat Jardit pergi meninggalkannya, membuat Pika tak bisa membendung air matanya lagi. Ia menangis mengerutik dirinya yang ternyata ia malah membuat lelaki itu membenci dirinya. Windu yang melihat itu pun hanya bisa menatap Pika dengan nanar. Setelah beberapa menit akhirnya Pika menghentikan tangisannya. Mata yang membengkak itu menatap kosong gelas di hadapannya. Coba lo minum dulu, ucap Windu yang sedari tadi masih bersama Pika. Pika yang mendengar itu menatap Windu tajam. Kenapa lo enggak pergi aja? Tanya Pika. Windu menghela nafas pelan. Enggak tahu, gue masih mau di sini aja, jawab Windu sembari mengangkat kedua bahunya. Lo puaskan lihat gue begini, balas Pika dengan tatapan kosong. Lo puaskan udah buat rencana gue berantakan, lanjut dengan suara yang sudah menahan amarah. Windu mengangguk, ya gue puas ucap Windu singkat yang langsung ditatap oleh Pika dengan raut wajah tak percaya. Cuma cara ini yang bisa buat lo berhenti dari niat jahat lo Pik, katanya kemudian membalas tatapan Pika dalam, lo terlalu egois dengan kemauan lo. Dan gue enggak suka. Ekspresi wajah Pika berubah menjadi bertanya-tanya dan mendengus kasar. Emang lo siapa Ndu? Lo siapa yang berani ikut campur hah? Teriak Pika seraya memberontak. Gue cuma teman lo Pik, gak lebih, serunya dengan tenang. Gue enggak mau kalian terluka lagi. Udah cukup masalah kalian di masa lalu. Lo bahkan enggak ngerti apapun tentang gue dulu, dan sekarang lo buat gue kehilangan kesempatan gue Ndu, lirih Pika. Windu menatap Pika dengan dalam. Kesempatan lo udah enggak berlaku buat Jardit Pik, jawabnya cepat. Jadi gue harap lo stop dengan apapun yang berhubungan dengan Jardit, termasuk perasaan lo ke dia. Mendengar semua ucapan Jardit, kini hati Pika kembali sesak saat mengingat Jardit yang menatapnya dengan penuh amarah. Apa yang harus gue lakuin Ndu? Seru Pika dengan suara bergetar. Windu memajukan badannya sembari memegang jemari tangan Pika, lo bisa cari ketenangan di luar sana. Dunia lo bukan melulu tentang Jardit Pik, ujar Windu dengan pelan, gue yakin lo akan menemukan lelaki yang jauh lebih baik dari Jardit, jelasnya begitu menenangkan. Pika yang sudah terisak membalas tatapan Windu dengan sendu. Kenapa lo masih baik sama gue Ndu? Kenapa lo enggak marah kayak Jardit? Tanyanya. Windu tersenyum dengan manis. Enggak ada alasan gue buat marah sekarang Pik.
Apalagi sama lo yang udah gue sayang sebagai adik gue sendiri, balasnya mengelus punggung tangan Pika dengan lembut. Semua perilaku Windu membuat Pika semakin tenang dan juga semua perkataan Windu tadi membuat ia sadar dengan semua yang ia lakukan. Windu benar jika mengingat masa lalunya dulu. Sepertinya Jardit sudah tak memberikan kesempatan untuk dirinya lagi. Betapa ia sangat beruntung memiliki teman seperti Windu yang selalu menenangkannya. Dengan spontan Pika memeluk tubuh Windu dengan erat seraya menenggelamkan wajah pada lekuk leher lelaki itu. Ia berucap, "Tang Sdu udah mau jadi teman terbaik gue," katanya. Semakin mengeratkan pelukan pada leher Windu. Windu yang sedikit terkejut dengan perilaku tiba-tiba Pika kini hanya merespon dengan anggukan pada kepalanya seraya membalas pelukan itu dan sudah mengelus rambut Pika dengan pelan. Keesokan hari, tepat menjelang sore Anas keluar dari gedung tinggi itu. Pekerjaan hari ini sangat dikit. Ia juga bertemu dengan Jardit hanya beberapa kali. Selebihnya lelaki itu pergi dengan para klien yang sangat mengganggu menurutnya. Tapi semua itu tak membuat Anas patah semangat tak kala ia mengingat semalam Jardit menelponnya untuk tetap hati-hati. Apalagi Jardit tadi tak menunjukkan perubahan dari sifatnya. Anas harap Jardit akan seperti itu setiap saat. Bersikap peduli padanya. Saat ia akan lanjut melangkah menuju halte bis, sebuah mobil putih berhenti tepat di sampingnya. Anas yang terkejut dengan bunyi klakson sontak menatap heran mobil tersebut. Terlihat kaca mobil itu turun dan menampilkan wajah yang membuat Anas kesal. "Bisa ikut gue sebentar?" ucap Pika sedikit terisak. "Ada yang mau gue omongin ke lo," lanjutnya. Anas berpikir sejenak. Keraguan tiba-tiba muncul. Ia tatap raut wajah Pika dengan curiga memastikan jika tak ada kejahatan dalam matanya. Pika yang melihat itu menghembuskan nafas kasar, lalu ia turun dari dalam mobil menghampiri Anas. Ia tak ingin membuang waktu yang terus berjalan. "Gue cuma mau pamit," katanya langsung. "Hari ini gue bakal balik ke Amerika." Mendengar itu sontak Anas terkejut. Kini suaranya tertahan. Ia bingung harus menjawab apa. "Sorry tentang waktu itu, ngeliat lo yang begitu semangat untuk dapatin Jardit, buat gue keluar jalur." Pika menurunkan tatapannya. "Semua itu buat gue sadar ternyata gue terlalu maksa diri. Maaf untuk semuanya." Anas lirihnya menatap Anas dengan penuh penyesalan dan terlalu malu untuk mengatakan jika dirinya yang ingin buat wanita ini celaka. Anas menghembuskan nafas pelan dan membalas tatapan Pika dengan senyum. "Gak apa-apa Pika, maaf juga udah buat kamu malu," balas Anas. Pika ikut tersenyum. "Sepertinya gue udah nerima lo sebagai tunangan Jardit," ucapnya. "Jangan pernah lelah Anas buat terus kejar dia," serunya menyemangati Anas. Anas yang mendengar itu menatap Pika dengan berbinar dan mengangguk seraya tersenyum. "Thanks Anas. Semoga semuanya berjalan seperti apa yang lo harapkan," katanya. "Kalau gitu gue pergi. See you," ucap Pika terakhir tersenyum dan melangkah menuju mobilnya. Anas menatap mobil itu hingga menghilang. Ternyata Pika tak seperti yang ia bayangkan. Anas mengerti perasaan Pika. Ia harap di pertemuan berikutnya, ia bisa berteman baik dengannya nanti. Bersambung 42. Setelah mendengar Pika pulang ke Amerika, Jardit sedikit menjadi tenang. Pika, wanita itu hanya menitipkan surat pada Windu. Surat yang berisi permintaan maaf akan masalah kemarin. Sejenak Jardit merenungkan semua yang terjadi. Entah mengapa setelah membaca isi surat tersebut membuat Jardit sadar, ternyata dengan cinta perlahan seseorang bisa berubah. Dan, dengan apa yang Jardit alami sekarang, apa benar ia juga seperti itu? Dengan wanita yang dulu sangat ingin ia lepas, kini malah berhasil membuat perasaan terjebak dan semakin terasa nyata akan dirinya. Jika sudah seperti ini tak ada alasan bagi Jardit untuk menyangkalnya. Sepertinya ia juga sudah sangat jauh keluar dari jalurnya. Mungkin mulai besok ia akan lebih mencoba serius untuk semua perasaannya terhadap wanita itu. Suara dering ponsel membuat Anas sedikit berlari untuk mengambilnya. Melihat nama yang tertera di layar ponsel tersebut membuat Anas membentangkan senyum lebar dan sedikit mengatur suaranya. Kemudian ia pun langsung mengangkat panggilan itu. "Hai," ucapnya dengan jantung yang sudah berdebar. "Untuk meeting besok udah kamu siapin?" jawab suara berat itu. Anas tergugup. Ini lagi aku siapain buat presentasinya," balas Anas, yang baru membuka laptopnya.
Jardit menghela nafas pelan saat melihat jam sudah menunjukkan angka 9 malam. "Kenapa baru buat?" tanyanya. Anas yang sedang sibuk dengan laptopnya sejenak terhenti. Itu, aku tadi lupa," jawab Anas terbata-bata. Mendengar itu Jardit menghembuskan nafas, "Saya kesana sekarang," ucapnya kemudian langsung menutup sambungan telepon tersebut. Anas terdiam sebentar. Setelah 2 menit mencerna jawaban Jardit yang akan ke rumahnya sekarang, lantas ia pun langsung terbangun dan segera merapikan rumahnya. Jardit yang sudah memakai baju polos putih dengan celana panjang hitam, kini segera menaiki mobil dan langsung menjalankannya. Mengingat besok adalah meeting penting dan melihat bahan materi yang memang banyak tadi, membuat Jardit tanpa berpikir panjang ingin segera membantu wanita itu menyelesaikannya. Belum lagi waktu yang sudah semakin malam dan entah kenapa ia tak mau wanita itu terjatuh sakit lagi akibat pekerjaan yang ternyata belum kelar. Membuat Jardit khawatir akan kecerobohan wanita itu sekarang. Setelah berapa menit mengendari, mobil hitam itu pun tiba pada depan halaman kosan wanita itu. Jardit segera turun membawa sebuah tas berisi laptop dan bergegas ke lantai 2 tempat di mana wanita itu tinggal. Setelah menaiki tangga dan sampai dengan segera ia mengetuk pintu tempat wanita tersebut. Anas yang habis mencuci piring dan akan menaruh piring tersebut tiba-tiba terhenti saat mendengar suara ketukan pintu. Segera ia taruh piring tersebut dan dengan tergesa ia melangkah menuju pintu. Dengan hembusan nafas pelan akhirnya ia pun membuka pintu tersebut. Terlihat tubuh tegap Jardit yang sudah berdiri di hadapannya. Anas yang melihat penampilan Jardit tiba-tiba terdiam tak kala lelaki itu entah bagaimana semakin tampan malam ini. Dengan cepat ia turunkan tatapannya. Tanpa mau membuang waktu Anas akhirnya mempersilakan Jardit untuk masuk. Jardit yang sudah berdiri selangkah di belakang Anas sedikit tersentak saat ternyata wanita itu menabrak punggungnya. Jardit yang merasakan itu pun langsung berbalik melihat Anas yang sudah meringis. "Kamu enggak apa?" tanya Jardit sembari memegang tangan Anas yang sudah menempel pada jidatnya. Anas yang masih meringis dan terkejut dengan Jardit yang sudah sangat dekat dengannya, mendadak menyembunyikan suara ringisannya. "Enggak apa-apa kok," ucap Anas, menjadi salah tingkah. "Ayo," ajak Anas kemudian melangkah duluan seraya menyembunyikan wajah malunya. Jardit duduk di hadapan Anas, yang sudah siap dengan laptop menyala di depannya. Ia menatap Anas yang masih sibuk dengan posisi duduknya. Setelah beberapa detik melihat wanita itu sudah nyaman akan posisinya, Jardit pun berdeham membuat Anas menatap ke arahnya. "Jadi sudah sampai mana?" tanya Jardit langsung, dengan serius. Anas menatap Jardit sekilas kemudian ia menatap layar laptopnya yang masih kosong belum terisi apapun. Lantas ia menunduk tak berani menjawab pertanyaan Jardit. Melihat tingkah Anas yang sudah seperti itu, membuat ia tahu jika wanita itu belum mengerjakan sama sekali. Ia pun kembali menghela nafas panjang. "Saya akan bantu kamu," ucap Jardit. "Saya akan bagi 2 bahan materi ini," katanya seraya mengambil berkas yang sudah sedari tadi ada di samping Anas. "Kamu kerjakan ini dan saya ini, nanti biar saya yang gabungkan," lanjutnya sembari memberikan berkas pada Anas yang sudah dipisah menjadi 2. Anas yang sedari tadi mendengarkan Jardit dengan serius hanya bisa mengangguk menerima perintah lelaki itu. Namun melihat berkas yang diberikan Jardit terlalu sedikit membuat Anas mengerutkan alis tak enak akan semua ini. "Tapi kamu enggak kebanyakan," seru Anas saat melihat berkas yang sudah terbagi 2 itu ternyata lebih banyak Jardit dibandingkan dengannya. Jardit menggeleng. "Cepat kerjakan, jangan buang waktu lagi," Anas perintah Jardit dengan tegas yang sudah membuka laptopnya. Mendengar suara tegas itu Anas pun langsung mengerjakan dengan cepat. Ia pun mengetik dan membuat PPT dengan kegugupan yang terus mengintai. Setelah berapa jam akhirnya Anas selesai terlebih dulu dengan PPT yang sudah ia buat dengan rapi. Ia hembuskan nafas-nafas lega. Ia pun merentangkan tangannya, saat ia sadar ternyata Jardit kini sedang ada di hadapannya. Dengan perlahan ia turunkan tangannya dan merubah posisi tangan yang sudah memangku kepalanya. Kini tatapannya sudah menatap Jardit yang sedang fokus mengetik tanpa terganggu dengan apa yang sudah Anas lakukan tadi. Senyum manis pun mengembang di wajah Anas. Tak kala ia terhanyut dengan ketampanan wajah Jardit.
Andai saja ia bisa menyentuh dengan bebas, betapa ia sudah sangat senang dengan semua itu. Berhenti menatap saya, Anas, ucap Jardit tiba-tiba, tanpa melihat Anas dan masih sibuk mengetik. Anas semakin tersenyum dan semakin menatap Jardit dalam. Enggak bisa, balas Anas spontan. Berhasil membuat Jardit menghentikan sesaat pada laptopnya. Jardit menghembuskan nafas, ia lalu mengalihkan tatapannya membalas tatapan Anas sebentar. Jangan bercanda, Anas, katanya kembali mengalihkan tatapannya pada layar laptop. Anas masih menatap, ia semakin tersenyum. Aku emang lagi enggak bercanda, Jardit, balas Anas diselangi dengan tawa kecilnya. Jardit melirik Anas sembari menaiki alisnya. Maksud kamu? Tanya Jardit bingung. Dengan berani Anas memajukan tubuhnya dan tersenyum manis. Aku lagi buat kamu jatuh cinta. D60 makes you fall in love, ucap Anas dengan tatapan yang sudah berbinar. Melihat dan mendengar lagi pengakuan wanita itu, kini Jardit menatap Anas tak percaya. Bagaimana bisa wanita itu kembali berhasil membuat dadanya berdetak kencang? Bersambung.